Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak hebat dan luar biasa. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Bu Alfi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik dan tentunya sehat ya. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Tentu saja sudah siap ya. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Nah, sebaiknya kalian harus memahami terlebih dahulu kompetensi dasar dalam pembelajaran ini, yakni 4.15 menginterpretasi drama dalam kurung tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton atau didengar. Itu adalah kompetensi dasar dalam pembelajaran ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini adalah kalian mampu memberi tanggapan secara lisan isi drama yang ditonton atau didengar. Jadi itu yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan masuk ke dalam materi. Materi pertemuan kali ini adalah materi mengenai menafsirkan kembali isi drama. Ya, silakan kalian simak dengan baik-baik ya. Perlu kalian ketahui dalam pembelajaran ini terdiri dari dua bagian terkait dengan materinya, yaitu menafsirkan isi drama. Yaitu bagian pertama adalah drama dalam tayangan sehari-hari dan bagian yang kedua tanggapan untuk pementasan drama. Jadi nanti di materi bagian 1 ada juga, selain materi juga ada tugas 1. Kemudian di materi yang kedua juga sama, juga ada tugas 2. Nah, ini perlu kalian garis bawahi seperti itu anak-anak ya. Berikutnya, materi yang pertama bagian 1 ini yaitu drama dalam tayangan sehari-hari. Harus kalian pahami di sini anak-anak ya. Pernahkah kalian sebelumnya melihat pementasan drama di gedung pertunjukan? Apakah ada yang pernah melihat pementasan drama di sebuah gedung pertunjukan? Nah, jika masih belum, mungkin kalian bisa mencari seperti apa pementasan drama di sebuah gedung pertunjukan, bisa dari YouTube dan sebagainya anak-anak. Jika kalian tidak pernah melihat secara langsung ya. Jadi anak-anak, memang kalau kita sudah pernah melihat pementasan drama secara langsung ataupun tidak langsung, tapi kalau kalian sudah mengetahui, kalian pasti akan di dalam pementasan itu, misalnya secara langsung ataupun tidak di gedung pementasan itu sendiri ya, orang-orang itu memang tidak semuanya bisa melihat. Nah, tapi saat ini anak-anak semuanya itu dimudahkan. Jika kalian tidak bisa melihat secara langsung, kalian bisa melihatnya bisa melalui laman-laman seperti YouTube dan sebagainya. Seperti yang ada di slide, ada yang ditunjukkan itu ada sebuah HP atau gadget ya. Di satunya lagi juga sama gadget yang berupa komputer juga seperti itu. Anak-anak, kalian harus melakukan kegiatan menonton sebagai kegiatan yang menyenangkan. Dengan menonton, kalian akan memperoleh yang jelas, yang pertama adalah hiburan anak-anak ya. Kalian dari menonton itu pasti kan akan seperti rekreasi. Dengan melihat, kalian akan mengetahui, oh seperti ini, seperti itu. Nah, itu hiburan anak-anak ya. Kemudian yang kedua, dapat melakukan penilaian terhadap karya seni yang dilihat seperti itu dengan kalian menonton anak-anak ya. Dan yang ketiga, pelajaran hidup yang dapat diterapkan pada kehidupan. Nah, dari kalian menonton tersebut pasti kan ada pesan moral yang bisa kalian ambil seperti itu anak-anak. Selanjutnya silakan kalian perhatikan video berikut. Ini semua gara-gara Bapak.
Sar, Sari. Kok kamu gak nungguin aku sih? Aku kira kamu les. Tadi ini hari Senin. Jadinya gak ada les dong. Iya, kamu kan Riko, cowok yang paling harus belajar. Aku dan Riko sudah bersahabat lebih dari 3 tahun. Tapi kenapa malah perasaanku jadi begini ya? Tiap di dekatnya aku jadi... Ih, kamu kenapa sih? Kok Yamene lagi bali? Bapak nunggu Kit mau loh. Aku nggak pengen punya bapak kayak dia. Dia nggak pernah ngertiin aku. Pak, Nek rasa melu sik piye, Nduk? bapak juga nggak pernah peduli dengan keinginanku. Aku malu punya bapak kayak dia. Bapak yang serba kekurangan dan nggak punya pekerjaan yang mapan. Aku nggak pernah bisa beli apa yang aku butuhkan. Apalagi yang aku pengenin. Pak, Sarim buatan keterima kuliah teng Jakarta. Lagian ngopo? Kuliah adoh-adoh. Tapi Bang, Sari keterima. Ya wis, Bapak budal sik. Ih, Bapak, Boyo seneng toh naik kuliah. Kuliah teng Jakarta. Sari pamit ya, Pak. Sik ngati-hati ya, Nduk. Maaf,
Bapak ora iso meneh sangu. Enggak apa-apa, Pak. Hari ini, aku sudah resmi menjadi sarjana pertanian. Udah 4 tahun aku nggak pulang. Suasana rumah masih sama. Aku kira aku nggak pernah suka sama bapak. Aku kira aku nggak punya kenangan tentang bapak dan tidak akan merindukannya. Aku kira aku nggak pernah ada di pikiran bapak. Kok Yamene lagi bali? Bapak nunggu ket mau lho. Ayo, dimaem sik. Kula nuwun, Mas. Nggih, monggo. Nyun sewu, Mas. Niki. Nah, niku hasil saking penjualan panen BKK, Mas. Totalipun enten 316 juta. Dipun kirangi 260 juta niku kagem operasional. Nggih. Kados tumbas bibit, tumbas pupuk, lan lain sebagainya niku. Nggih. Nah, totalipun kan sampun dikirangi 260 juta, enten 55 juta masih sane. Nggih. Niku dibagi teng 49 kakak. Nah, jenengan kan mengerjakan 4000 meter persegi nggih. Nggih. Dari pesanan jenengan, kula pun pendet sebagian nggih transfer teng Sari. Nggih. Ten Mas. Matur nuwun sanget. Lan niki pun kula pendet sebagian juga nggih iuran. Ngeten, Nggih. Mas. Matur nuwun sanget sampun ngrepotin jenengan. Nek kula mboten napa-napa, Mas. Tapi jenengan niku napa mboten napa, Mas. Namung betaya terus kedik ngeten niku. Wong panen transfer teng Sari, panen transfer teng Sari. Telas, Mas. Nek mboten kangge anak ajeng kangge napa to, Mas? Iya, Mas. Nggih pun, Mas. Kula tak lajengan pamit riyin. Kula tesih ajeng lajengan bagi-bagi wae. Nggih, Monggo, Mas. Nggih, matur suwun, nggih. Matur nuwun sanget. Semua ini gara-gara bapak. Sari nggak mungkin menjadi seperti sekarang.
kalau bukan karena Bapak yang selalu peduli dan ngerti sama Sari. Karena pengorbanan Bapak yang memberikan segalanya untukku, dari usaha dan bantuan BKK yang Bapak terima, bisa membuatku menyelesaikan sekolahku dan membagikan ilmu untuk mengembangkan pertanian di desaku. Hal terbaik yang pernah terjadi di hidupku adalah menjadi anakmu, Pak. Terima kasih. Kuliah di Jakarta. Dan hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah pernah benci sama Bapak. Namun kini, Bapak telah tiada. Maafin Sari ya, Pak. Alhamdulillah kalian sudah melihat tadi video drama anak-anak ya, dan ini berhubungan ya benar sekali dengan kuis tugas 1 ya. Lebih jelasnya tugas 1 di sini untuk bagian 1 atau pertemuan 1 anak-anak ya. Jadi tugas kalian setelah kalian tadi menonton drama di slide yang sebelumnya, kalian di sini akan diminta untuk mengerjakan buku paket halaman 208. Kalian nanti silakan buka buku paket kalian. Tapi Bu Guru juga sudah tampilkan di slide anak-anak ya. Bisa kalian lihat di situ. Nah, jadi tugas kalian mudah sekali karena diminta untuk mencatat hal-hal menarik dari tayangan tersebut. Nah, formatnya juga sudah Bu Guru tunjukkan. Kalian bisa lihat slide. Kalau ingin lebih jelas, kalian bisa melihat buku paket kalian ya. Selamat mengerjakan. Dan jangan lupa nanti jawaban kalian dikirimkan melalui link Google Form yang akan Bu Guru lampirkan. Seperti itu anak-anak. Alhamdulillah kita masuk ke bagian kedua ya. Berarti yang menandakan ini adalah pertemuan kedua anak-anak. Di pertemuan 2 ini ya, kalian akan mempelajari materi yang sudah Bu Guru sebutkan di awal, yaitu tanggapan untuk pementasan drama. Jadi kaitannya kalian memberikan sebuah tanggapan anak-anak ya terkait dengan drama yang dipentaskan. Jadi kalau kita berbicara tanggapan tuh bisa tanggapan yang positif juga tanggapan yang negatif anak-anak ya. Kalau untuk tanggapan yang positif, nah coba kalian bisa lihat slide sudah ditampilkan seperti itu ya. Jadi kalau tanggapan positif anak-anak yaitu ditujukan untuk menyatakan bagus atau menyetujui informasi atau peristiwa yang terjadi. Nah, contoh saja anak-anak ya. Nah, saya menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya terhadap pementasan drama tersebut. Penjiwaan sesuai dengan karakter tokoh, begitupun dengan properti yang dengan latar cerita. Nah, ini adalah contoh anak-anak ya, kalimat tanggapan positif, hal yang baik yang disampaikan, yang hal positif seperti itu anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya, yang sebelahnya anak-anak ya, kalimat tanggapan negatif. Jadi untuk kalimat tanggapan negatif anak-anak ya, digunakan untuk menanggapi suatu hal dengan cara menyampaikan penilaian yang kurang baik ya, atau menyampaikan kelemahan dalam pementasan drama. Kalau yang tadi tanggapan positif itu lebih pada kelebihan, sedangkan kalau tanggapan negatif itu lebih mengarah pada kelemahan atau kekurangannya ya. Contoh kalimat tanggapan negatif anak-anak ya, menurut saya ada satu ekspresi yang kurang pas dalam adegan drama tersebut.
ketika marah ekspresinya kurang totalitas. Nah, jadi raut mukanya tidak menunjukkan kalau marah ya. Seperti ini bisa menjadi salah satu contoh untuk memberikan tanggapan yang negatif. Seperti itu anak-anak ya, bisa dipahami ya kalimat tanggapan positif dan kalimat tanggapan negatif. Ya anak-anak, tanggapan yang baik tidak sekedar menyatakan setuju atau tidak setuju, tetapi harus disertai dengan alasan-alasan yang logis. Nah, logis di sini tuh masuk akal anak-anak ya, dan meyakinkan. Serta tanggapan hendaknya menggunakan kata-kata santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu adalah tanggapan yang baik. Jadi tidak serta-merta hanya memberikan tanggapan saja. Katakanlah tanggapan yang negatif tapi tidak memberikan misalnya saja seperti kayak solusinya harusnya seperti ini. Kalau seandainya kayak tadi yang dicontohkan, misalnya ekspresi marahnya kurang terlihat, bagaimana biar terlihat ekspresi marahnya. Nah, seperti itu, dan itu disampaikan dengan kalimat yang santun dan tidak sampai menyinggung perasaan orang lain. Alhamdulillah anak-anak, materi di pertemuan 2 ini, lebih tepatnya bagian 2 ini sudah selesai. Nah, kalian bisa menyimak video selanjutnya. Ini berhubungan dengan tugas 2 kalian. Silakan dan selamat menonton. Pak, obatnya dijual dulu. Masih kan? Obat sudah habis sejak kemarin. Ya nunggu duit terkumpul dulu. Nanti tak belikan lagi. As, si mbahmu tolong ambilkan unjukan. Itu juga gara-gara bapak semalam itu begadang larut malam dengan Pak Marto. Membicarakan apa toh sebenarnya? Banyak hal. Dia bercerita tentang berita-berita yang ada di televisi. Tentang kejahatan sosial yang semakin hari semakin bertambah. Provokasi-provokasi yang akan memecah belah persatuan. Untung saja televisi kita rusak. Jadi dalam beberapa bulan ini aku tidak melihat berita-berita busuk itu. Monggo Mbah, janipun. Matur suwun ya Cahayu. Bu, sudah ditagih bayar SPP. Sudah nunggak hampir 1 semester. Apa sebaiknya Asri berhenti sekolah saja biar bisa bantu ibu? Apa? Jangan pernah berpikir kamu itu untuk mandek sekolah. Seharusnya kamu itu pikirkan untuk lulus sekolah, kuliah, baru cari kerja. Lulusan sarjana saja sekarang bukan jaminan dapat kerja enak. Lah kok kamu berpikiran mau mandek sekolah? Maafkan aku ya San. Sekarang aku di rumah ini hanya menjadi bebanmu saja. Aku juga sangat menyesalkan Parjo anakku yang seharusnya bisa menjadi kepala rumah tangga kalian yang baik, malah pergi tanpa kabar. Kalau saja fisikku masih kuat, pasti aku akan membantumu untuk memenuhi kebutuhan hidup ini. Pada waktu muda, fisik si Mbah begitu kuat. Apa tidak berat Mbah menggotong tanduk Jenderal Sudirman semasa bergerilya? Kami itu berdelapan, Duk. Bergantian menggotong tandu Pak Herman. Rasa lelah dan lapar kami tergantikan oleh kebanggaan kami menggotong tandu Sang Panglima besar. Beliau telah mengajarkan banyak hal kepada Simbah tentang semangat hidup, cinta tanah air, dan persaudaraan, dan masih banyak lagi yang bisa kami teladani dari beliau. Zaman sudah berkembang pesat, Pak. Kita sudah tergilas oleh zaman. Nasib Bapak dan keluarga Bapak ini sekarang itu jauh terpuruk daripada orang-orang yang tidak ada jasanya sama sekali terhadap bangsa ini. Dan Bapak sudah terlupakan oleh waktu dengan sendirinya. Iya, aku juga sadar akan hal itu.
Tapi apakah persoalan ini akan selesai dengan hanya kita menyalahkan orang lain? Bapak masih ingat betul betapa dulu Mbah Putrimu sangat senang saat diberi kain jari oleh Jenderal Sudirman. Pak Dirman juga memberikan sarung pada simbahmu ini. Mungkin itulah pemberian satu-satunya dan terakhir dari Pak Dirman kepada Simbah. Tapi imbalan terbesarnya adalah tentang semangat hidup dan perjuangan dari beliau. Mau kemana, Mbak? Jalan-jalan keluar. Tidak baik bagi kesehatan Simbah kalau hanya duduk dan merenungi keadaan. Mbak Santi! Mbak Santi! Mbak Santi! Malah nggak dibukakan pintu toh? Monggo Buju, maaf Bu, tadi saya sedang menyelesaikan setrikaan yang menanggung. Takutnya nanti gosong Bu. Alah, terserah lah apa alasanmu. Kan juga ada anakmu toh. Wes, sudah siapkan toh uangnya. Ini batas terakhir dari janji-janji kamu sebelumnya. Tapi maaf Bu, untuk kali ini saya juga belum bisa bayar. Mbak Santi, aku sebenarnya tidak tega kalau harus nagih terus. Aku kasihan sama kalian. Sekarang kamu tinggal tanda tangani surat ini. Sertifikat atas tanah dan rumah ini menjadi hak milikku. Tanah dan rumah ini tidak akan aku serahkan padamu. Ini harta satu-satunya yang kami miliki. Mbak, kalau nggak mau tak ambil, ya lunasi utangnya Mbak. Bu Jamila, tolonglah kami Bu. Ibu masih banyak tanggungan yang harus dipikirkan untuk memenuhi kebutuhan kami. Saya akan bekerja keras untuk melunasi hutang ibu saya. Saya janji Bu. Ini urusan orang tua. Anak kecil tidak boleh ikut campur. Ini adalah barang berhargaku yang paling berharga. Mudah-mudahan bisa melunasi semua hutang-hutang kami. Apa ini Mbak? Kalian mau permainkan saya? Untuk apa saya barang seperti ini? Untuk kain pel? Kamu jangan sembarangan. Ini adalah sarung dan kain jari pemberian dari Jenderal Sudirman. Barang itu mungkin berharga bagi Mbak, tapi tidak sama sekali bagiku. Dan tetap saja kalian tidak dapat melunasi hutang padaku. Berarti kamu ingin membuat kami menjadi gelandangan. Aku itu dulu berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini, agar kalian bisa hidup enak. Tapi kok ya kalian masih tega-teganya menyia-nyiakan orang seperti kami. Mbak, saya tidak mau berdebat lebih lama lagi. Tak ada gunanya. Sekarang, karena tanggung jawab kalian tidak dapat terselesaikan, maka sesuai perjanjian, sertifikat atas tanah dan rumah ini menjadi hak milikku. Silahkan kalian cari jalan keluar sendiri. Lalu kita mau tinggal di mana Bu? Maafkan aku, Pak. Tapi waktu itu sudah tidak ada jalan selain meminjam kepada Bu Jamila. Nasi sudah menjadi bubur. Barangkali inilah alur kehidupan yang harus kita jalani. Bagiku tidak masalah walaupun aku harus hidup di jalanan. Karena di masa mudaku, aku sudah terbiasa ditempa hidup keras. Berjuang untuk kemerdekaan. Meskipun tidak secara langsung aku memegang senjata,
Tapi mengabdi pada jenderal besar menjadi kebanggaan tersendiri dalam hidupku. Beliau telah mengajarkanku untuk kuat dan ikhlas menjalankan hidup ini. Aku akan kuat, Jenderal. Tapi aku tidak akan kuat apabila harus menyaksikan anak dan cucuku hidup di jalanan. Aku sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Mimpi ketika Tapi aku tidak bakal kuat apabila harus menyaksikan kesengsaraan di masa depan anak dan cucuku. untuk kemerdekaan, kebebasan yang nyata, aku patikan setiap kenangan jadi berarti. Berikutnya setelah kalian menonton drama tadi anak-anak, ya ini tugas pertemuan 2 anak-anak ya, kaitannya dengan tanggapan positif dan tanggapan negatif. Nah, terkait dengan soalnya nanti akan ditampilkan di Google Form. Silakan kalian nanti tanggapi terkait dengan drama yang sudah kalian tonton barusan. Ya, selamat mengerjakan dan tetap semangat anak-anak. Ya, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung ya. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan materi. Nah, akhirnya dari materi yang setelah kalian tadi perhatikan, apa yang perlu kalian capai? Yang perlu kalian capai di sini, yang poin pertama dalam materi ini, nah yang poin 1 tadi yang berkaitan dengan tujuan anak-anak ya. Nah, berkaitan juga ya di sini yaitu ada drama dalam tayangan sehari-hari, itu perlu kalian pahami di sini. Kemudian yang poin kedua dari materi yang kalian pelajari hari ini yaitu tanggapan untuk pementasan drama. Jadi kalian juga tahu tanggapan positif dan tanggapan negatif. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali, sampai jumpa dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.